sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Kiai Mas kenapa nggak hadir langsung, pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan tesisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat beberapa kali Pak Gembul melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang kontra dengan dirinya, maka terus terang sampai sekarang saya itu masih ada sedikit salutnya dengan Pak Gembul ini dalam hal keberaniannya menghadapi secara langsung atau face to face dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya. Jadi bisa dibilang dia ini tidak hanya koar-koar di sosial media saja menantang diskusi orang-orang yang mengkritisi pendapat-pendapatnya itu, tapi itu tadi dia membuktikan betul kalau tantangannya itu bukan hanya sekedar omongan sampah. Dia dengan penuh percaya diri berani berdiskusi bahkan berdebat secara langsung dengan lawan pemikirannya. Tapi digarisbawahi bahwa maksud saya dalam hal ini adalah saya salut pada mentalnya saja yang berani berdiskusi secara langsung dengan orang-orang yang berlawanan pemikirannya dengan pemikirannya Pak Gembul, bukan mengenai pemikiran-pemikirannya tentang tema-tema yang sudah dia diskusikan dengan lawan diskusinya itu. Kalau soal keilmuan atau pemikirannya Pak Gembul, ya secara umum dia itu gak ada ilmiahnya sama sekali ya, dan tidak sesuai dengan standar kebenaran. Karena Pak Gembul ini hanya lebih pada asumsi-asumsi pribadi untuk beropini, bukan melalui atau bukan dengan referensi-referensi. Jadi gak ada yang saya mau salutkan kalau dari pandangan-pandangannya Pak Gembul mengenai agama. Agak ada itu. Dan salutnya lagi, setelah berdiskusi dengan Ustadz Nuruddin kemarin-kemarin itu, Pak Gembul itu dengan legowo mengakui kalau dirinya kalah dalam diskusi dengan Ustadz Nuruddin. Walaupun sayang sekali, meskipun merasa kalah, dia merasa kalah, tapi dia tidak sepenuhnya merasa bersalah atas pendapat-pendapatnya terkait dengan tema yang didiskusikan tersebut dengan Ustadz Nuruddin. Padahal jelas-jelas bahwa pemikiran-pemikirannya Pak Gembul sudah dirujak habis oleh Ustadz Nuruddin dengan argumentasi-argumentasi sesuai dengan referensi-referensi keilmuan yang valid, yang membuktikan kalau pemikiran-pemikiran Pak Gembul memang salah dan tidak bisa diikuti. Seperti itu. Maka berbeda dengan si gembong pembatal nasab ya, yang sering berkoar-koar nantangin debat dan diskusi di sosial media pada siapapun yang tidak sependapat dengan dirinya. Tapi lucunya, tidak sekalipun dia berani berhadapan langsung dengan lawan yang ditantangnya itu. Padahal saya yakin secara keilmuan dalam soal hukum agama, si pembatal nasab ini jauh lebih unggul ketimbang si Pak Gembul itu dalam hal agama. Tapi pembatal nasab ini, si gembong pembatal nasab ini gak pernah mau berdiskusi secara langsung dengan orang-orang yang getol mengkritisi pemikirannya. Kenapa itu? Padahal jelas-jelas dia sendiri yang menantang siapapun untuk berdebat dengannya. Siapapun untuk berdebat dengannya. Kenapa? Ada apa ini? Apa karena mentalnya sudah down terlebih dahulu? Melihat orang-orang yang mau meladeni tantangannya itu jauh lebih berkualitas daripada dirinya. Tidak siap kalah barangkali, dan gak siap dibantai secara langsung di forum keilmuan. Begitu. Atau karena dia memang sadar kalau pemahamannya selama ini tentang ilmu nasab itu memang keliru. Atau ada agenda-agenda busuk dalam tanda kutip ya, yang membuat dia tidak mau polemik nasab ini berakhir kalau dia kalah berdiskusi atau berdebat dengan pihak yang kontra dengan dirinya.
Saya coba ingatkan kepada penonton bahwa dulu ketika Gus Ulil Absor Abdallah mempublish pemikiran-pemikirannya mengenai liberalisasi agama, yang mana pemikirannya itu tidak sesuai dengan pemikiran kiai-kiai NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau itu berani datang ketika diundang diskusi untuk menguji pemikiran-pemikiran nyelenehnya itu. Bahkan beliau dibantai habis-habisan oleh lawan diskusinya di forum diskusi. Tidak masalah bagi Gus Ulil ya. Kemudian ada juga Kiai Said Akil Siraj, juga datang dan berani berdiskusi langsung dengan pihak-pihak yang kontra dengan pemikiran beliau. Beliau pun dibantah habis-habisan oleh kiai-kiai yang tidak sepakat dengan pendapat-pendapat beliau. Itu tokoh-tokoh yang ada dalam NU, seperti itu harusnya. Nah, yang di luar NU dan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga datang seperti pentolan-pentolan Wahabi juga datang ketika diajak diskusi dengan kiai-kiai NU atau Aswaja. Bahkan tokoh-tokoh Syiah juga datang ketika diajak diskusi. Jadi masa si pembatal nasab ini nggak mau berdiskusi langsung? Ini kan memalukan. Katanya dia itu ketua fatwa MUI Banten, katanya pengurus LBM NU Banten, masih aktif sebagai pengurus NU atau orang NU. Masa kalah mental dengan orang-orang Wahabi dan orang-orang Syiah atau orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau dia orang Basul Masail, tentu sudah biasa dengan dunia diskusi dan debat ilmiah. Terus lagi, masa yang katanya ada yang bilang dia itu sebagai mujaddid abad ini, tapi kok banyak alasan ketika dimintai pertanggungjawaban atas pemikiran-pemikirannya dengan cara berdiskusi secara langsung. Kenapa kok masih banyak alasan mujaddid semacam itu? Jadi mungkin pembatal nasab ini masih berpegang teguh pada peribahasanya Ustadz Wafi ya. Datang kalau siap kalah, jangan datang kalau belum siap kalah. Artinya setidaknya kalau saya lihat dia itu belum siap dikalahkan, belum siap kalah dan takut malu. Walaupun faktanya dia itu sebenarnya sudah kalah dan salah serta memalukan karena gak pernah mau berdiskusi secara langsung dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang tapi dianggapnya kebenaran. Tapi kalau diajak diskusi langsung gak berani datang. Itu yang katanya membela kebenaran. Jadi melihat fakta ini, masihkah mau mengelung-elukannya sebagai pejuang dan pembela kebenaran, pembela ulama Nusantara dan pribumi dari perbudakan, dan katanya juga ilmiah dan lain-lain sebagainya itu? Padahal sejatinya dia hanyalah seorang pecundang dan pemecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.